Station. Broadcast, share for goodness. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir menyapa Anda kembali pada kesempatan siang hari ini. Setelah tadi saya berbincang santai bersama dengan Sutra, dan sudah seperti yang saya sampaikan di awal, kami akan hadirkan untuk ahlinya di bidang make up wedding. Dan sekarang saya sudah kedatangan tamu, salah satu yang berprofesi ya sebagai make up wedding. Dan Anda juga kami ajak untuk berinteraksi nanti, bertanya bagaimana caranya menjadi make up wedding, kemudian apa sih yang sedang tren begitu untuk warna-warna yang disukai pada tahun ini khususnya untuk wedding begitu ya. Dan langsung saja kita sapa terlebih dahulu tamu spesial saya pada siang hari ini. Selamat siang Mbak, bisa diperkenalkan namanya? Ya. Ya. Oke, mungkin bisa pakai mic saya dulu ya. Silakan Mbak. Ya, selamat siang. Nama saya dari Bunda Hayu Makeup ya. Eh, eh, Cek, ya sudah. Ya, saya Bunda Hayu Makeup ya. Ini dari profesi saya sebagai makeup wedding. Baik. Mbak bisa dijelaskan berapa lama profesi dari make up wedding ini dilakukan oleh Mbaknya? Silakan. Kurang lebih 7 tahunan ini. Sudah masuk 7 tahun ini ya. Baik, selama menjadi make up wedding begitu, apa suka dan dukanya menjadi make up wedding? Kalau sukanya sih banyak ya, soalnya saya sendiri untuk pertama kalinya itu termotivasi karena hobi juga. Nah, dari hobi situ menghasilkan uang itu sukanya. Kalau dukanya sih kalau di wedding itu ya cuman kalau si ini ada klien yang nawar harga itu yang terlalu iya, yang nggak masuk akal banget gitu loh. Jadi itu sih yang sedihnya. Ya. Baik. Kemudian awal mula memutuskan untuk menjadi make up wedding, apa yang melatar belakang itu, Mbak? Ya itu tadi karena hobi pertamanya, karena hobi juga itu. Korbannya siapa pertama kali? Karena hobi begitu, ada yang dikorbankan untuk di make up wajahnya siapa waktu itu? Masih ingat tidak? Masih dong, masih itu adik saya sendiri. Berlepotan pertamanya. Ya lumayan lah. Baik, jadi yang korban pertama adalah adiknya sendiri. Kemudian job pertama untuk memake up pengantin itu siapa dan masih ingat tahun berapa waktu itu? Job pertama itu setelah saya terjun di dunia perweddingan itu, job pertama seingat saya itu tetangga saya sendiri. Dan di situ saya nggak dapat fee sama sekali karena memang waktu itu niatnya kita itu promo. Jadi istilahnya orang Jawa itu babat alas. Ya, jadi dari situ kita dikenal perlahan mulai dikenal dari masyarakat sekitar. Akhirnya ya ini merambah gitu. Iya, ketuk tular gitu. Ada semacam produk khusus tidak kosmetik yang dibawa sebagai make up wedding? Ada dong, pastinya di Run Kosmetik itu pasti itu saya brand khusus yang saya pakai itu. Baik, Mbak, kalau menjadi make up wedding begitu, apakah masing-masing make up wedding berbeda untuk produk yang dibawakan? Iya, tentu berbeda. Setiap makeup artis itu yang brandnya juga berbeda-beda gitu. Baik. Itu apa yang membuat seperti itu? Apakah karena cocoknya dengan makeup merek ini atau gimana? Atau memang sudah direferensi pakai makeup ini begitu?
Ya, referensi juga iya, tapi kita lihat dulu diagnosa si wajah pengantinnya gitu. Oh, pakai diagnosa juga ya? Iya, karakter pengantinnya, kliennya itu apa, karakter wajahnya itu berminyak atau apa, kering, cenderung kering gitu. Ada brandnya sendiri sih. Jadi ada bedak-bedak khusus yang dipakai gitu. Iya. Dan Mbak sendiri sudah mulai tahun keberapa mulai mengumpulkan make up untuk peralatan make up ya, terutama Iya. untuk wedding itu mulai kapan mengumpulkan satu-satu begitu? Kalau aku itu ini flashback ke belakang dulu Iya, ya. iya, heeh. Pertama kali aku terjun ke dunia make up ini termotivasi ya, satu tadi apa ini, hobi. Hobi, Terus keduanya ya. karena kebutuhan juga. Karena waktu itu saya memutuskan untuk apa, ke dunia perweddingan ini motivasinya juga karena waktu itu saya single parent gitu loh. iya, Nah, jadi waktu itu saya punya intinya tabungan gitu loh, tabungan sekitar 50 juta kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu saya belanjain gitu. Saya belanjain baju, saya belanjain kosmetik dan lain-lainnya gitu. Dari Khusus untuk wedding maksudnya? Iya, khusus Oh. untuk wedding. Termasuk untuk wardrobe-nya juga ya? Iya, wardrobe-nya juga wardrobe. Iya, baik. Mbak, di tahun 2021 ini apa sih Mbak yang sedang tren untuk make up wedding? Kalau sekarang cenderung ke flawless makeup dan nude ya. Jadi untuk color yang dipakai untuk saat ini ke nude-an gitu. Tapi nggak banyak juga sih yang masih suka ke semi putih gitu, cenderung hitam atau ya coklat mateng itu. Iya. Dan Mbak sendiri juga secara berkala ikut untuk pelatihan-pelatihan make up wedding itu. Iya, berkala. Itu apa Mbak? Ada semacam pendidikan khususnya atau bagaimana? Ada. Kalau dari pemerintah sendiri ada program gitu. Jadi untuk usia, dibatasi usianya sih maksimal kalau nggak salah waktu itu 40 atau 35 gitu. Jadi selepas itu ada dana reguler. Jadi iya. selain itu juga ikut workshop, seminar Workshop gitu ya. ya. Kalau selama pandemi ini bagaimana Mbak? Kalau selama pandemi ini ya semua orang tahu ya. Iya. Kalau Untuk workshopnya apakah juga berkurang? Kemudian Iya. job untuk weddingnya juga akan berkurang? iya pasti Pasti itu. ya? Heeh. Turun drastis ya Mbak? Iya. Sampai berapa persen Mbak turunnya? Kalau imbasnya pandemi ini mungkin lebih banyak ke muah-muah papan atas ya mungkin ya. Karena perweddingan juga dibatasi dan tidak boleh tidak dapat perizinan gitu. Kalau untuk muah-muah ke bawah ini lebih banyak semacam semacam inilah support atau Iya. kesempatan Peluangnya bagi muah-muah, ya. lebih banyak peluang bagi muah-muah Yang di bawahnya yang di daripada bawah yang ini mereka sudah untuk- punya nama ya? Iya, untuk promosi gitu. Soalnya kan masa pandemi kalau kita mau mendapatkan job berarti kita harus mengadakan promo-promo seperti itu dan Itu biaya ditanggung sendiri ya? Iya, standarnya kita biasanya sebelum pandemi segini, tapi begitu pandemi kita menurunkan gitu. Turunnya jauh. Iya, turun jauh. Iya. Tapi biasanya kalau wedding begitu itu harganya satu paket dengan wardrobe-nya atau hanya make up saja? Tergantung permintaan klien. Umumnya gimana? Satu paket mintanya? Umumnya satu paket, soalnya mereka nggak mau ribet sih kayak gitu. Ya. Untuk riasan wedding ya Mbak, itu Iya. ada semacam adat yang dipakai begitu. Iya. Ada Jawa dan sebagainya. Mbak juga menguasai itu? Kalau untuk Jawa sih iya, saya juga pernah ini ngerias adat Jawa, tapi yang lebih banyak itu ke muslimah. Oh, ke gitu. muslimah. Iya. Untuk adat di luar itu pernah maksudnya menerima job itu di luar Jawa misalkan atau di luar belum pernah ya. Belum pernah. Tapi itu juga ada semacam yang perlu dipelajari ketika misalkan kita adat Bugis atau adat Makassar misalkan gitu, memang muah-muah ada yang bisa atau ahli di bidang itu.
Iya, ada yang ahli. Karena kita juga kalau misalkan ada klien luar pulau atau mau pakai adat apa, itu Ya. ada pakemnya sendiri, pakemnya sendiri Oh maksudnya. begitu. Heeh. Iya, jadi mua-mua juga